Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menyampaikan materi tentang hukum taklifi. Materi ini penting karena berkaitan langsung dengan aktivitas sehari-hari kita sebagai seorang muslim, mulai dari perintah sholat, larangan berbuat maksiat, hingga hal-hal yang mubah atau dibolehkan. Baik, langsung saja ke pengertian hukum taklifi. Secara bahasa, hukum taklifi berarti beban atau kewajiban, sedangkan secara istilah hukum taklifi adalah ketentuan syariat yang dibebankan kepada seorang mukallaf, yaitu orang yang sudah balik dan berakal, baik berupa perintah untuk melakukan suatu perbuatan, larangan untuk meninggalkannya, ataupun memberikan kebebasan untuk memilih. Hukum taklifi ini berbeda dengan hukum wad'i. Jika hukum taklifi berisi perintah dan larangan, maka hukum wad'i lebih berhubungan dengan sebab, syarat, dan penghalang berlakunya suatu hukum. Contohnya seperti sholat 5 waktu adalah kewajiban dan masuk kategori hukum taklifi, sedangkan tergelincirnya matahari menjadi sebab diwajibkannya sholat zuhur yang termasuk hukum wad'i. 5 macam hukum taklifi. Yang pertama ada wajib. Wajib adalah perintah yang harus dilaksanakan barang siapa mengerjakannya mendapat pahala, dan jika ditinggalkan akan mendapat dosa. Contohnya seperti paling utama adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, dan haji bagi yang mampu. Wajib terbagi menjadi beberapa macam berdasarkan waktu. Ada wajib muakkad, yaitu kewajiban dengan waktu tertentu seperti sholat dan puasa Ramadan, dan wajib mutlak, yaitu kewajiban yang tidak ditentukan waktunya seperti membayar kafarat sumpah. Berdasarkan orang yang mengerjakan, ada wajib aini, yaitu kewajiban individu seperti sholat, dan wajib kifayah, yaitu kewajiban kolektif yang cukup dilakukan sebagian orang, contohnya sholat jenazah. Berdasarkan tuntunan, ada wajib muhaddad yang tata caranya sudah jelas seperti sholat dan zakat, serta wajib ghairu muhaddad yang tidak ditentukan bentuknya seperti memberi infak atau menolong orang kelaparan. Yang kedua, sunnah atau mandub. Sunnah adalah perbuatan yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dikerjakan mendapat pahala, tetapi jika ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah juga terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, misalnya sholat sunnah rawatib atau sholat witir. Nabi SAW jarang meninggalkan sunnah ini. Kedua, sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah biasa seperti sholat duha atau puasa Senin Kamis. Sunnah ini baik dilakukan tetapi tidak dicela jika ditinggalkan. Ketiga, sunnah zaidah, yaitu perbuatan Nabi yang bersifat kebiasaan sehari-hari, misalnya cara beliau makan dengan tangan kanan, tidur miring ke kanan, atau memakai pakaian tertentu. Baik, yang ketiga adalah haram. Haram adalah larangan yang tegas dalam syariat. Barang siapa yang meninggalkannya
akan mendapat pahala, dan barang siapa yang melakukannya akan mendapat dosa. Dan jenisnya haram itu ada dua, yaitu haram idzati dan haram ghairihi. Nah, haram idzati yaitu sesuatu yang haram karena zatnya. Misalnya kita mencuri atau membunuh, bahkan memakan daging babi yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah haram ghairihi, yaitu sesuatu yang asalnya boleh tapi menjadi haram karena sebab lain. Misalnya sholat memakai celana hasil pakaian, seperti minum homer. Dulu itu halal, tapi karena perkembangan zaman Islam, Rasulullah itu menghukumnya karena haram, karena disalahgunakan pada zaman Rasulullah. Kan tujuannya pada zaman itu adalah menghangatkan, tapi sekarang pada kenyataannya adalah untuk memabukkan. Selain itu, dari sisi perbuatan ada haram muayyan, yaitu larangan yang jelas disertai sanksi. Contohnya mencuri yang hukumannya dipotong tangan. Nah, dan itu adalah yang dianut di Arab. Tetapi yang Indonesia itu dianut dengan KUHP. Ada juga haram muhayyar, yaitu larangan pada salah satu pilihan. Contohnya menikahi dua wanita yang bersaudara dalam waktu. Nah, kalau dulu itu boleh, seperti pas zaman sedikit manusia lah, pada zaman Nabi Adam. Yang keempat adalah makruh. Makruh adalah sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Jika ditinggalkan akan mendapat pahala, tapi jika dilakukan tidak berdosa. Makruh berarti perbuatan yang dibenci Allah, meskipun tidak sampai derajat haram. Ya 50-50 lah, mendekati lah. Contoh makruh adalah makan bawang atau jengkol sebelum sholat berjamaah, karena bisa mengganggu orang lain. Dan seperti makruh adalah ketika kita setelah makan kan sholat, kita kumur, itu boleh kita ketika ada kotoran di gigi itu boleh membuangnya, tapi di sebelah kiri itu adalah yang makruh. Selanjutnya mubah. Mubah adalah sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat, boleh dilakukan atau ditinggalkan tanpa pahala dan tanpa dosa. Contoh mubah adalah makan, minum, tidur, bekerja, atau memilih pakaian selama tidak melanggar aturan syariat. Namun, yang menarik, perbuatan mubah bisa berubah menjadi bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah. Misalnya, tidur dengan niat untuk mengistirahatkan tubuh agar kuat beribadah, atau makan dengan niat agar badan sehat sehingga mampu menuntut ilmu. Jadi, meskipun mubah pada dasarnya netral, ia tetap bisa bernilai positif jika dibarengi niat yang baik. Baik, dari penjelasan tadi bisa disimpulkan bahwa taklifi itu adalah perbuatan manusia yang terbagi menjadi 5, yaitu wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Semua pembagian ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia agar kita tahu yang mana yang harus dikerjakan, mana yang tidak dikerjakan. Sepertinya amar ma'ruf nahi mungkar lah, seperti gitulah. Semoga dengan memahami hukum taklifi yang saya dan kawan-kawan ini tadi jelaskan, kita lebih berhati-hati setiap perbuatan dan selalu berusaha menjalankan
hidup sesuai dengan syariat Islam. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas waktunya telah menonton kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi